Ini mobil apaan nih? Ini tuh kayak Alphard banget ya. Sama kayak Wuling Air EV, tapi dia lebih panjang dikit lah ya. Kalau kalian butuh mobil yang kecil, ringkas, udah gitu nggak perlu ke SPBU dan harganya terjangkau, inilah dia Honri Boma EV. Jadi ini mobil sebenarnya merek baru ya, Honri itu di Indonesia, dia juga dari Cina. Langsung menawarkan sebuah mobil yang menurut gua unik dan juga lucu, karena ini merupakan perpaduan antara Toyota Alphard dan juga Karimun Wagon R. Loh, tampang kayak gini ya. Kita lihat mulai dari bagian depannya. Grillnya ini tuh kayak Alphard banget ya di sininya, terus ada aksen kayak gininya. Dan dia punya lampu juga ada DRL di sini. Ini aksen doang, tapi ya bikin kalau dari jauh itu dan kita nggak ngeliat kalau ini mobilnya kecil, ini pasti bakal ngira ini mobil apaan nih? Gitu ya. Bagian sampingnya yuk. Nah, di bagian samping ini lebih mirip sama Karimun Wagon R. Dia pakai pelek 15 inci yang desainnya cukup lumayan, jadi nggak ini banget. Bannya juga niat gitu ya, kelihatan. Secara dimensi si Honri Boma ini tuh punya dimensi panjangnya 3.517 mm, lebarnya itu 1.495 mm, tingginya 1.660 mm, dan jarak sumbu rodanya 2.495 mm. Jadi sekilas sebenarnya ini sama kayak Wuling Air EV, tapi dia lebih panjang dikit lah ya. Lihat belakangnya. Nih, bagian belakangnya juga menarik. Dia ada spoilernya. Walaupun kacanya polos, dia nggak ada defogger juga, nggak ada wipernya. Sayang banget, kalau tambahin bakal lebih oke. Terus lampu kombinasi itu udah kayak lampu-lampu mobil yang kekinian. Jadi dari sebelah sini sampai sana tuh dibikin kayak menyatu. Ini ada logonya, terus nggak lupa sini ada Boma. Ini gue suka sih desain bumpernya, walaupun ya memang jadi kayak tadi Alphard tapi dikecilin gitu. Kita masuk ke dalam yuk. Iya, ini bagian dalamnya. Dari luar tuh kan kelihatan kayak kecil gitu ya, tapi sebenarnya dalamnya luas ini loh. Tuh, ini masih jauh banget, asik, lantainya juga rata. Konsol tengahnya juga minimalis, cuma ada tempat penyimpanan. Terus ini soket, USB, sama buat knop transmisinya. Tinggal digeser-geser gini doang. Rem tangannya masih yang manual kayak gini ya. Nah, ini setirnya. Di dalam tuh katanya ada dual screen. Yang pertama ini screen yang kecil banget, ini kayak apa nih, ukurannya apa lah gitu ya. Tapi ini buat MID harusnya sih cukup buat ngasih informasi sekitaran mobil ketika lagi dikendarai. Nah, di sini ada layar yang cukup lumayan gede juga, baru untuk infotainmentnya yang ada di sini. Bawahnya ada knop-knop AC, terus sirkulasi. Nah, ini ada gimmick-gimmick ini kayak nuansa futuristis gitu yang ada di situ. Ini tempat pegangan tangan. Dashboardnya ini sebenarnya desainnya menarik karena apa? Karena dia pintar milih warnanya tuh perpaduan antara putih sama biru. Kalau hitam ini pasti bakal kelihatan banget dia pakai material-material yang kurang berkelas gitu ya. Tapi karena ini warnanya begini jadi lebih kelihatan mahal lah ya, lebih kelihatan mahal. Terus joknya ini juga udah semi kulit kayak gini, ini cukup tipis tapi ya lumayan ergonomis. Pengaturannya juga masih manual. Cuma di sebelah sini, di door trimnya ini buat bukan jendela, semuanya udah power window, spionnya juga udah bisa diatur secara otomatis gitu ya. Nah, kira-kira kayak gini deh. Coba kita cobain di bagian belakangnya. Nih, belakangnya lihat nih. Dari luar aja gue udah bisa ngeliat kalau ini tuh lega banget cuy. Wah, gokil. Ini dengan posisi duduk gue tadi yang agak mundur aja itu masih jauh banget. Kepala juga aman. Wah, ini asik sih. Sayangnya satu, joknya tuh terlalu pendek ya, jadi kurang bisa mensupport paha bagian bawah. Tapi memang karena dia pendek ini makanya jadi ruangnya tuh jadi kelihatan lega banget. Lantainya juga ya lumayan rata lah, walaupun di tengah tetap ada tonjolan dikit banget gitu ya. Sama ya agak kurang rebah, terus di sini nggak ada sandaran tangan, tapi ya untungnya ada sandaran kepala dan sini ada power window juga. Enak sih, ini lega sebenarnya kalau misalnya sekedar buat taksi online gitu-gitu ya, ini cukup lumayan loh, udah gitu pakai listrik lagi kan. Nah, dari situ makanya kita bahas spesifikasinya. Nah, ini soket buat ngecasnya. Dia udah bisa pengisian AC ya, sayangnya ya. Jadi belum bisa fast charging DC. Dia pakai
Baterai itu kapasitasnya sekitar 11,9 kWh yang bisa ngebawa mobil ini tuh berjalan sampai sejauh 130 km untuk satu kali pengecasan. Nah, kecepatan top speednya ini katanya bisa sampai 100 km per jam. Ini lumayan banget sih menurut gue ya. Terus udah gitu tenaganya, dia setara 40 horsepower dan torsinya itu 84 Nm. Ya, untuk di perkotaan lumayan lah ya. Terakhir, tinggal harga jual. Jadi si Honda ini di Indonesia dipasarin sama Automo Internasional ya. Harganya, ini harga perkenalannya 199 jutaan. Gue langsung kayak, mobil kayak begini 199 juta. REV aja bahkan ada yang lebih murah. Atau series E1 ada yang lebih murah. Tapi ya kalau udah jatuh cinta mungkin mau-mau aja kali ya. Jadi inilah dia Honda Boa. Kalau kalian punya komen-komen, sampai di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit, peace.